Baiklah para pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas masalah retensio placenta pada sapi. Sebagaimana tidak pada sapi, pada video ini di mana mengalami kasus retensio placenta. Baiklah, sebelum kita bicara lebih jauh, dukung terus channel ini dengan mengklik tombol berikut ini. Baiklah para pemirsa, inilah kasus retensio placenta. Apa itu retensio placenta? Retensio placenta itulah kegagalan pelepasan plasenta fetal kotiledon dengan plasenta induk atau karuncula. Penyebab retensio placenta itulah infeksi, bisa disebabkan oleh infeksi, kurang gerak atau kontraksinya lemah, kemudian disebabkan oleh abortus, distokia atau tidak lahir pada normal, kemudian bisa disebabkan oleh rahim berputar, kemudian bisa disebabkan juga oleh uterus berisi cairan, hipokalsemia ya. Kemudian pencegahan yaitu menjaga kondisi induk sapi dan gerakan induk sapi untuk melakukan kontraksi. Ini akan membantu mengeluarkan yang namanya plasenta. Kemudian biasanya treatment diberikan penyuntikan oksitosin bisa 0 sampai 4 jam sebelum melahirkan. Kemudian juga bisa diberikan membentuk pemberian vitamin ADE. Vitamin ADE itu membantu perbaikan mukosa. Kemudian bisa disebabkan oleh sapi yang terlalu gemuk ya. Dan juga bisa disebabkan oleh nama hipokalsemia ya, dan kekurangan fosfor. Terus apa akibat yang ditimbulkan dari retensio placenta ini tidak ditangani dengan baik? Dampak yang ditimbulkannya itu infeksi uterus. Ini mengaruh pada involusi atau kembalinya uterus ke posisi normal baik ukuran maupun fungsinya. Kemudian akibat daripada involusi uterus tidak berjalan dengan normal, maka akan berpengaruh pada reproduksi berikutnya. Ini pelvic interval diperpanjang. Kemudian karena akibat infeksi, maka dia pengaruh pada badannya semakin kurus ya. Kemudian gangguan reproduksi tentunya seperti hipofungsi, rapid breeding, dan kepostulium persisten. Namun dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa kasus retensio placenta ini memiliki efek yang besar terhadap kelahiran atau proses reproduksi berikutnya, berpengaruh pada siklus seterusnya, tentunya akan berpengaruh pada calving interval. Halo, apa kabar? Pemirsa, pada video kali ini kita akan membahas masalah video yang saya sebelumnya, itu masalah retensio placenta atau retensio secundinarum ya. Kasus ini sering kita temukan di lapangan ya. Terus bagaimana penanganan ya, kita sebagai peternak, dalam ini sebagai peternak, bagaimana tindakannya? Anda harus melaporkan ini kepada petugas peternakan. Dalam ini bisa dokter hewan atau para medis bidang reproduksi yang menangani kasus ini. Kenapa? Karena apabila lebih dari 8 sampai 12 jam tidak keluar plasentanya, dianggap itu namanya retensio placenta. Artinya tidak normal kondisinya. Terus bagaimana risiko bagi peternak jika hal ini tidak ditangani? Risikonya nanti adalah terjadinya infeksi di saluran reproduksinya. Akibatnya bisa jadi endometritis, bisa metritis. Apa risikonya? Risikonya nanti adalah pada proses berikutnya, itu berpengaruh pada proses kelahiran berikutnya. Akibatnya apa? Jadi infeksi tersebut, proses kawinnya terlambat, sapinya mengalami infeksi, otomatis calving intervalnya jadi lebih panjang. Cepatlah penanganan
Anda hubungi dokter hewan atau petugas paramedis bidang reproduksi untuk penanganan hal ini. Biasanya dikasih treatment apa? Biasa treatmentnya yang dia berikan itu adalah dengan pemberian antibiotik bolus intrauterin, ya, seperti ini pelnya. Ya, 2 bolus sekali masuk. Ya, jenis produknya bermacam-macam. Ada Colibac, Furosemide, ada Trimethoprim, produk medium terserah. 2 dimasukkan ke dalam uterusnya. Kemudian saran saya jangan dirogoh, artinya jangan dipaksakan untuk menarik plasenta keluar. Kenapa? Risiko pelukannya padahal lebih tinggi. Yang lebih baik kita tarik sebisa saja, kemudian dipotong pakai gunting, sisakan, kemudian dimasukkan antibiotik tablet. Itu lebih bagus ya penanganannya, pengalaman kita, supaya cepat proses involusi uterina lebih cepat. Kemudian sama petugas juga biasanya dibantu dengan pemberian hormon, ya, bagi flu alfa atau bisa neutralize, bisa peringkiran macam-macam. Itulah rekomendasi saya dari kasus retensio plasenta. Jangan Anda biarkan kasus ini cepat tangani, karena akan berpengaruh pada kasus untuk reproduksi berikutnya, pasti otomatis akan terlambat. Ya. Itulah informasi dari saya. Terima kasih.